Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subaidah Adawiyah, NIM 20511010017. Saya dari Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau ekonomi 3 sektor. Yang pertama ialah pengertian ekonomi 3 sektor. Perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Yang kedua ialah siklus perekonomian 3 sektor yang terdiri dari 3 konsumen, perusahaan, pemerintah, rumah tangga. Campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Di antaranya, yang pertama, pungutan pajak akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengeluaran ke atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Hubungan rumah tangga dan perusahaan. Produsen berperan untuk membuat barang dan jasa untuk melakukan perannya. Maka perusahaan membutuhkan berbagai faktor produksi yang dapat diperolehnya dari rumah tangga konsumen. Hubungan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Konsumen membutuhkan barang-barang yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga konsumen dan perusahaan. Pemerintah menjalankan perannya sebagai produsen dari aset-aset yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi dan perusahaan, dan konsumen perusahaan membayar pajak pada pemerintah. Dari penjelasan di atas, kesimpulannya ialah bahwa dalam ekonomi 3 sektor masing-masing sektor berperan sebagai produsen dan konsumen. Terdapat arus uang dalam setiap transaksi yang mereka lakukan. Yang ketiga ialah adanya campur tangan pemerintah menimbulkan 2 perubahan penting. Yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambah pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian 3 sektor dinamakan perekonomian tertutup. Yang kelima ialah aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Yang pertama ialah pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, yaitu pendapatan pemerintah. Yang kedua, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan, yaitu pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri, yaitu pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Yang keenam ialah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan. Yang pertama ialah ditabung atau S. Yang kedua ialah membayar pajak atau T. Dalam keseimbangan berlaku bersamaan, Y sama dengan C plus I plus G, sedangkan tiap tingkat pendapatan nasional berlaku. Y sama dengan C plus S plus T. Yang ketiga ialah membiayai konsumsi atau C. Yang keenam ialah syarat keseimbangan. Penawaran agregat atau AS, agregat demand atau AD dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri. AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku bersamaan. C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C pada tiap ruas diurungkan, maka berlaku I plus G sama dengan S plus T. Atau I plus G adalah suntikan, S plus T adalah bocoran. Terakhir ialah pajak langsung dan tidak langsung. Pertama, pajak langsung. Pajak langsung ialah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan yaitu pajak regresif. Persentase pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua, pajak proporsional. Persentase pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga, pajak progresif. Persentase pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan, pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T, sehingga YD sama dengan Y plus T karena YD turun konsumsi atau C dan tabungan atau S juga turun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.